Shalom dan selamat pagi semua. Terima kasih Brother Dewis dan kawan-kawan yang sudah memimpin kita melayani dalam memuji dan menyembah Tuhan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Pesta Menuai dan selamat kembali bagi Anda yang mengambil waktu untuk bersama dengan keluarga ataupun merayakan Pesta Menuai di tempat kampung kamu. Ya puji Tuhan. Nah saudara, saya percaya bahwa kalau kita mengerti bahwa Pesta Menuai itu adalah suatu deklarasi iman bahwa keberhasilan hasil tuaian itu datangnya daripada Tuhan, bukan datangnya daripada manusia ataupun ilah-ilah yang lain. Karena Tuhanlah pencipta langit dan bumi, bahkan Tuhan itu pencipta manusia, bahkan segala sesuatu di bumi ini tidak akan berlaku apa-apa tanpa izin daripada Tuhan. Dan Tuhanlah yang layak untuk dimuliakan, ya, disyukuri, dan patutlah kita merayakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, mari kita lanjutkan seri pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul, bab yang ke-10 ayat 37 hingga 48. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 37 hingga ayat yang ke-48. Ayat yang ke-37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang menjaga untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya dia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, kita ambil ayat 10, bab 10 ayat 42 sebagai ayat kunci. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tema yang sederhana yang kita akan pelajari pada pagi hari ini
adalah hakim kepada orang hidup dan orang mati. Nah, saudara, um, Lukas melanjutkan penjelasannya tentang khotbah Petrus ataupun setelah Petrus diundang ke rumah Cornelius dan mereka meminta supaya Petrus ingin menjelaskan tentang kenapa dia disuruh untuk datang ke rumah Cornelius, dan Cornelius yang sangat baik hati, tidak hanya seorang yang saleh, takut akan Tuhan, punya kemurahan hati untuk mau berbagi, memberi sedekah kepada orang-orang yang memerlukan, tetapi dia juga menunjukkan leadership kepemimpinannya untuk membawa keluarga, membawa orang-orang berkumpul di rumahnya, dan dikatakan mereka sudah cukup ramai ada di rumah. Dan setelah Petrus datang dan mereka meminta supaya Petrus menjelaskan tentang apa yang disuruh oleh Tuhan kepada Cornelius untuk membawa Petrus untuk datang ke pertemuan tersebut. Dan oleh itu Petrus mulai menjelaskan tentang siapakah Yesus Kristus, daripada Galilea sampai ke Yudea sampai ke Yerusalem, dan dikatakan bahwa Yesus itu yang datang dan telah melayani, dan dikatakan tidak hanya berbuat baik, berkeliling berbuat baik, tetapi dia juga menyembuhkan orang-orang yang kerasukan iblis. Dan dikatakan walaupun Yesus melakukan hal yang demikian, tetapi Yesus dikatakan dia ditangkap, dibunuh, dan disalibkan dan dibunuh. Dan walaupun begitu dikatakan bahwa dia setelah dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan Petrus menjelaskan tentang bukti kebangkitan Yesus Kristus, di mana Petrus bersama dengan murid-murid yang lain masih lagi sempat bersama makan minum bersama-sama dengan Tuhan Yesus setelah ia sudah bangkit. Nah, mungkin persoalannya saudara, apakah manusia setelah bangkit, apakah dia masih makan dan minum? Artinya dalam ayat ini menjelaskan bahwa masih ada makan dan minum. Jadi bagi kamu yang ada bisnis kedai makan dan kedai runcit, masih ada pada waktu itu. Amin saudara? Karena Lukas menjelaskan tentang penjelasan Petrus bahwa setelah Yesus bangkit, Petrus bersama dengan murid-muridnya masih makan. Masih ingat Yesus pergi bertemu dengan murid-murid di tepi Danau Galilea, dan dia sendiri membawa roti dan memakan bersama-sama dengan murid setelah ia sudah bangkit. Amin saudara. Jadi bagi Anda yang pencinta makanan, jangan sedih karena setelah kebangkitan masih ada makan. Amin saudara. Oke, itu cuma selingan saja, ya. Nah, saudara tidak tahu apa yang berlaku pada masa akan datang, tapi yang jelas dikatakan bahwa Petrus menjelaskan bahwa Yesus itu adalah hakim atas orang hidup dan orang mati yang dicatat dalam ayat yang ke-42. Ya, saudara, sebelum itu saya ingin jelaskan sedikit tentang konteks ayat ini, di mana sebelum teks Petrus memperbetulkan sikap penyembahan Cornelius yang salah dan memberitakan kabar damai sejahtera Yesus Kristus sebagai Tuhan untuk segala bangsa yang tidak membeza-bezakan, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 24 hingga 36. Manakala selepas teks, Petrus menjelaskan penglihatan luar biasa mengenai dengan binatang haram untuk kedua kalinya, untuk menjelaskan kepada bangsa Yahudi Yerusalem bahwa kasih karunia Allah itu sudah pergi kepada bangsa-bangsa yang lain juga. Nah saudara, kalau kita baca ayat yang telah kita baca tadi, kalau kita perhatikan dengan teliti, saya ingin membahagikan dua bahagian. Bahagian yang pertama yang saya namakan sebagai penafian Yesus Kristus sebagai hakim, atau menyangkal Yesus sebagai seorang hakim. Dan bahagian yang kedua, pengistiharan bahwa Yesus Kristus sebagai hakim, karena inilah yang disampaikan oleh Petrus di dalam pertemuan itu, karena
tidak hanya menjelaskan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang mengampuni dan telah mati, telah bangkit, telah menunjukkan kasih kepada bangsa-bangsa yang lain, tapi dia juga menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu sebagai hakim bagi orang-orang yang hidup dan juga orang yang mati. Nah, saudara, hakim di bumi ini hanya ada di bumi, ya. Hakim yang ada di bumi hanya menghakimi untuk orang-orang yang hidup. Tapi Yesus Kristus dikatakan meskipun orang itu sudah mati, dia akan tetap dihakimi. Makanya saudara, tidak ada alasan, tidak ada ruang bagi kita minta maaf, peguam Anda tidak akan membela kamu pada waktu kamu sudah mati ataupun orang itu sudah mati. Adakah orang yang ingin membela orang yang sudah mati? Ya, sibuk queue di mahkamah. Kami membela untuk nenek kami, datuk kami yang masih lagi sudah mati, namun kami harus ingin membela tentang kesalahan mereka. Adakah begitu, saudara? Tidak mungkin, ya. Tapi dikatakan bahwa Yesus Kristus menghakimi untuk orang yang hidup dan orang yang mati, dan mungkin ini merupakan satu masalah bagi keluarga dan orang yang ada di rumah Cornelius, karena mereka tidak dapat tahu peranan Allah itu, dan mereka berpikir bahwa hanya berpikir untuk orang hidup saja, dan selepas mati tiada kait mengait dengan kehidupan mereka. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa kita yang hidup hari ini, apa yang kita buat pada waktu kita hidup menentukan siapa kita ketika kita sudah mati nanti. Ditentukan pada waktu kita masih hidup. Amin, saudara. Jadi selagi kita masih hidup, ada harapan untuk mau menunjukkan ataupun mengalihkan kemanakah arah hidup kita. Kepada kehidupan kekal ataupun kepada neraka kekal. Nah, saudara, bagian yang pertama, penapian Yesus Kristus sebagai hakim, mari kita lihat di dalam ayat 37 hingga 39. Ayat 37, kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus Kristus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dan Roh Kudus dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Sebelum itu, saudara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang ayat 39, di mana dikatakan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Sebetulnya, saudara, dia digantung dulu baru terbunuh. Amin, saudara. Bukan bunuh dulu baru gantung di atas kayu salib. Dia digantung di atas kayu salib dan dikatakan dengan penderitaan, darahnya tercurah, ya, dan akhirnya dalam menahan kesakitan, dan akhirnya dia mati di atas kayu salib. Saudara, penapian ataupun penyangkalan Yesus Kristus sebagai hakim itu terjadi karena, saudara, di dalam pelayanan, kita lihat dalam pelayanan Yesus dikatakan bahwa Yesus berkeliling dan tidak hanya dia melakukan kebaikan, tetapi juga menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis. Nah, saudara, salah satu tujuan Yesus untuk datang ke dunia ini yaitu menunjukkan kebaikannya dan juga melepaskan, menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis. Coba lihat teman sebelah kiri kanan. Apakah teman Anda atau saudara Anda pernah dikuasai oleh iblis? Coba kau tanya, kau pernah dikuasai oleh iblis kah? Kau batu, dia bilang kan. Nah, saudara dikasih Tuhan, manusia, Yesus menunjukkan dan Petrus menunjukkan tentang satu masalah di bumi ini. Yang pertama adalah
tuntutan untuk melakukan kebaikan. Siapapun kita, dimanapun kita, saudara, kita masih memerlukan orang berbuat baik kepada kita. Amin, saudara. Artinya, saudara, ada tuntutan untuk melakukan kebaikan. Jadi Yesus selain dia berkeliling melihat keperluan orang lain, dan dikatakan bahwa dia melakukan kebaikan. Artinya manusia perlu dilayani dengan kebaikan. Ya, ataupun kita sendiri memerlukan kebaikan orang lain. Semua kita memerlukan kebaikan orang lain. Selain itu, saudara yang dikasih Tuhan, Petrus menjelaskan dengan jelas tentang misi Yesus, yaitu menyembuhkan orang yang dikuasai oleh iblis. Nah, saudara, ini perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang tidak melakukan kebaikan, atau alias melakukan kejahatan, artinya dia dikuasai oleh Anda sendiri yang mengatakannya. Ya. Jadi saudara jangan heran kalau orang tidak perlu diajar untuk melakukan kejahatan, sedangkan sendirinya dia melakukan kejahatan karena dia dikuasai oleh. Jadi jangan marah orang itu, marah iblis. Amin, saudara. Hai iblis, keluar kau. Amin. Sembuh engkau dalam nama Yesus. Kalau ada orang marah-marah, hati-hati darling. Kau dikuasai iblis deh. Biarlah saya dikuasai iblis, tambah dikuasai oleh iblis, saudara. Saudara, manusia melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh ular. Ingat cerita di Taman Eden? Makanya saudara jangan selalu bergaul dengan ular. Bergaullah dengan Roh Kudus. Amin. Bukan bergaul dengan ular. Bergaullah dengan si Adam. Amin. Hawa-hawa semua. Itu kita adalah hawa-hawa rohani. Ya harus bergaul dengan Yesus Kristus. Bergaul dengan firman Allah. Supaya kita tidak dikuasai oleh iblis. Amin. Jangan bergaul dengan ular. Saudara, handphone adalah ular akhir zaman. Jangan dikuasai handphone. Ya. Saya juga seringkali menasihati supaya anak-anak supaya jangan kamu dikuasai oleh handphone. Ya. Banyak rumah tangga hancur gara-gara handphone, ular akhir zaman. Hati-hati. Ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kita ini ada, selain kita yang menuntut orang berbuat baik kepada kita, orang lain juga menuntut kita berbuat baik kepada mereka. Dan kalau kita tidak berbuat baik kepada mereka, artinya kita sedang melakukan kejahatan. Dan kejahatan ini disebabkan oleh iblis yang mau menguasai. Dan itulah Yesus datang untuk menyembuhkan, melepaskan orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Ya. Jadi jangan marah suamimu, jangan marah istrimu, jangan marah anak-anakmu, bapakmu, ibumu. Marahlah kepada iblis dan berdoalah supaya Yesus dapat menyembuhkan mereka. Amin. Haleluya. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-45 hingga 46, Kisah Para Rasul 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang kedua, penapian Yesus sebagai hakim ketika kita sama seperti orang Yahudi yang bersunat, yang bersama-sama dengan Petrus, dikatakan tercengang bila Roh Kudus memakai, bekerja dan berkarya kepada bangsa lain. Artinya cemburu dengan
karunia atau keberhasilan orang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, hati-hati di akhir zaman ini, ya ada ini roh kecemburuan yang dikuasai oleh iblis. Ya. Seperti bangsa Yahudi yang turut bersama-sama dengan Petrus. Ya. Dia bersama-sama dengan Petrus, dikatakan dia orang yang bersunat, dia orang yang bangsa Yahudi, pengikut setia dengan Petrus. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja kepada bangsa yang lain, dia tercengang. Dalam arti kata yang lain, tidak percaya apakah ini mungkin terjadi. What happened? Apa yang terjadi ini? Betulkah ini? Jangan-jangan ini kerasukan iblis. Saudara, dia cemburu, mereka tidak percaya bahwa Roh Kudus juga bekerja. Ataupun mungkin saja mereka menghalang Roh Kudus bekerja kepada orang lain. Bangsa-bangsa yang lain. Saudara, hati-hati kalau kita ada rasa yang tidak enak hati apabila melihat kemajuan orang lain. Karena kau tidak maju, maka kau menghalang orang lain maju. Sepatutnya kau belajar daripada orang-orang yang maju. Amin. Kalau mereka ada Roh Kudus, tidak mungkin dia tercengang. Dalam konotasi ini mereka negatif karena mereka tidak melihat Petrus yang telah melihat binatang-binatang yang haram untuk mempersiapkan diri Petrus berkongsi berkat kepada orang lain, yaitu bangsa-bangsa yang lain, the Gentiles. Saudara, berhati-hati dengan melihat keberhasilan orang lain. Dalam waktu ini mungkin, masa ini mungkin kita tidak seperti bangsa ya, tidak mengikuti Petrus. Siapakah Petrus yang saya ikut? Lalu ada orang yang berbahasa roh. Saudara, ini sifat ada pada orang-orang yang mengikuti Petrus. Beribadah mungkin. Dia taat melayani. Tapi apabila Roh Kudus bekerja kepada orang lain, dia mulai ada hati yang tidak bagus. Iri hati. Cemburu. Ya. Yang ketiga dalam ayat yang ke-47 hingga 48. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, muncul satu kata, bolehkah orang mencegah? Yang ketiga, penafian Yesus Kristus sebagai hakim ketika mencegah atau menghalang orang lain mengalami berkat jasmani dan berkat rohani. Ya, karena orang lain diberkati, karena orang kita mungkin masih lagi dalam usaha, masih dalam proses. Ketika kita melihat Roh Kudus bekerja. Dan hal yang selanjutnya adalah dia katakan tidak mungkin mereka boleh dibaptis. Mereka menggunakan baptisan sebagai hak eksklusif. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berhati-hati. Di akhir zaman ini, ya, kalau kita tidak melakukan kebaikan dan berusaha untuk melepaskan orang daripada dikuasai oleh iblis, maka roh kejahatan itu, roh kecemburuan, kedengkian itu masuk dalam hidup kita, dan kemudian yang kita menghalang orang untuk maju. Menghalang Roh Kudus bekerja di dalam
kehidupan orang lain. Nah saudara, inilah firman Tuhan. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan penafian Yesus sebagai hakim untuk semua bangsa, baik untuk orang hidup maupun orang mati. Saudara, bagian yang kedua adalah pengistiharan Yesus Kristus sebagai hakim. Mari kita lihat dalam ayat 40 hingga 41. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menempatkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, murid-murid Yesus tidak hanya membangun hubungan dengan Yesus pada waktu Yesus masih hidup, tapi setelah Yesus bangkit, telah mati dan bangkit, dan dikatakan bahwa murid-murid Yesus masih setia bersama-sama dengan Yesus, baik mereka makan dan minum, masih bersama-sama dengan Yesus. Dan Petrus menunjukkan bahwa mereka itu menjadi saksi tentang apa yang berlaku dalam diri Yesus, yaitu Yesus mati dan telah bangkit dan memberikan kehidupan kepada orang. Ya, pengistiharan Yesus Kristus sebagai hakim terjadi apabila hidup dalam saksi kebangkitan dan kedekatan hidup bersama dengan Yesus. Jadi membangun keintiman, kebersamaan dengan Yesus Kristus. Ya, mungkin kita tidak melihat Yesus secara fisik atau jasmani hari ini, tapi kita lihat Yesus Kristus itu firman Allah. Firman Allah menjadi manusia. Firman ini adalah Kristus yang telah menjadi manusia. Dan kita bersyukur firman ini, Logos, ini ada bersama-sama dalam kita. Jadi saudara, selagi kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita ini akan menjadi saksinya Tuhan. Apa yang kita saksikan? Kita saksikan apa yang kita baca, apa yang kita paham, apa yang kita dengar daripada perkongsian firman Allah. Saudara, yang kedua, pengistiharan Yesus Kristus sebagai hakim dalam ayat yang ke-42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan saksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Yang kedua, pengistiharan Yesus Kristus sebagai hakim ketika kita hidup dalam penugasan dan kesaksian hidup bersama Kristus sebagai hakim untuk orang hidup dan orang mati. Ketika kita ditugaskan hidup dalam penugasan ataupun kita dalam keadaan yang bertugas, ya, on duty, ya, kita di dalam penugasan, kita sedang melakukan kehendak Allah dan kita mengistiharkan Yesus Kristus sebagai hakim baik untuk orang hidup maupun orang mati. Nah saudara, saya percaya hari ini ada satu agenda baru yang kita mau kongsikan kepada orang-orang, baik saudara kita, teman-teman kita, teman sekerja kita, bahwa Yesus adalah hakim untuk kita yang hidup ini dan juga ketika kita mati atau kepada orang mati. Ya. Yang ketiga, pengistiharan Yesus sebagai hakim. Mari kita lihat dalam ayat yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Saudara, yang ketiga, orang yang hidup dalam pengistiharan bahwa Yesus Kristus sebagai hakim, baik untuk orang hidup maupun orang mati, ketika kita mengistiharkan kesaksian, kepercayaan kepada Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Jadi ini yang selalu kita kongsikan, kita tidak hanya
mengungsikan Yesus Kristus yang sudah bangkit. Kita membangun hidup kita, kedekatan kita bersama dengan firman Allah, tapi kita juga menegaskan Yesus Kristus sebagai hakim, tetapi juga kita mengikhtiarkan bahwa Yesus mampu mengampuni dosa manusia. Yesus mengampuni dosa kamu. Yesus mampu menyelamatkan kamu. Asal kita bertobat, asal kita minta diampuni oleh Tuhan, menerima Yesus, percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, saya akhiri firman Allah dengan tiga cabaran. Yang pertama, maukah Anda bersaksi mengenai kebangkitan Yesus Kristus sebagai berita pengharapan kepada semua orang? Yang kedua, maukah Anda membangun kedekatan hidup bersama Kristus dalam menyaksikan Yesus sebagai hakim? Dan maukah Anda selalu menceritakan kepada orang bahwa Yesus Kristus datang, mati, dan bangkit sebagai bukti Dia mengasihi manusia dan mengampuni dosa manusia? Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Allah dalam bahasa yang terbatas, masa yang terbatas. Namun kami percaya Roh Kudus, Engkau mampu menjelaskan lebih jelas lagi, supaya firman ini dapat kami hidupi, bukan sekadar teori, tapi kami hidupi, membangun iman kami, membangun kedekatan kami. Terutama sekali Tuhan, kami melihat, memikirkan masa depan kami, karena Engkaulah hakim untuk orang-orang yang hidup maupun orang yang mati, dan Engkaulah hakim yang adil yang akan mengadili kami. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat menjalankan tingkah laku hidup kami yang sesuai dengan firman-Mu selagi kami masih hidup, karena baik hidup maupun orang mati, kami dihakimi oleh Allah, Tuhan Yesus Kristus sebagai hakim yang adil. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi darah dan daging dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.